Pada hari yang berbahagia ini kita datang di sini tak lain karena ingin memperingati Maulid. Maulid adalah hari kelahiran baginda Nabi. Walaupun kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal, tapi sudah menjadi tradisi masyarakat kita memperingati Maulid sampai 4 bulan berturut-turut. Memperingati Maulid adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi, yang ini merupakan satu perintah dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu wahai Muhammad, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian mereka merasa gembira. Allah mengajak kita dalam ayat tersebut untuk bergembira karena fadlillah dan rahmat. Apa maksud daripada fadlillah dan rahmat? Ibnu Abbas menafsirkan makna daripada fadlillah adalah ilmu. Adapun maksud daripada rahmat Allah adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mengajak kita bergembira karena dua faktor. Pertama karena ilmu, yang kedua karena kelahiran Nabi Muhammad, bukan karena faktor yang lain. Kemudian apa kaitan antara ilmu dengan baginda Nabi, yang kemudian ilmu menjadi bahagian daripada warisan Nabi? Ilmu dan kelahiran Nabi ini dua hal yang paling penting. Yang pertama, Nabi menjadi rahmat untuk sekalian alam, sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, ana rahmatun muhdatun, aku ini adalah rahmat yang dihadiahi Allah. Kemudian ilmu juga menjadi warisan daripada baginda Nabi, yang sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, innal anbiya wa rusul lam yuwarrisu dinaran wa dirhaman fa innama warasul ilma. Para nabi dan para rasul tidak mewarisi dinar dan dirham, mereka hanya mewarisi ilmu. Ilmu menjadi warisan Rasul, dan ilmu menjadi benteng untuk menjaga umat Rasul di akhir zaman. Maka ini ada kaitan antara ilmu dengan kelahiran baginda Nabi. Kita hidup di mana di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita bukan hidup di zaman Rasulullah, kita bukan hidup di zaman para sahabat, tetapi kita hidup pada satu zaman di mana banyak terjadi fitnah, yang mana untuk membentengi kita daripada fitnah tersebut tak lain adalah ilmu yang menjadi warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kami melanjutkan tentang poin-poin penting yang sangkut paut dengan masalah fitnah akhir zaman, perlu kami bahas dulu tentang pentingnya menyelenggarakan kegiatan Maulid. Yang pertama, ayat yang kami bacakan tadi berkenaan tentang merasa gembira atas kelahiran Nabi. Yang kedua, mengingat posisi Nabi sebagai pemberi syafaat untuk umat. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi adalah pemberi syafaat. Dan syafaat Nabi bukan hanya terbatas kepada orang-orang yang bertakwa saja, tetapi syafaat Nabi diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tetapi harus diingat, orang yang berbuat maksiat artinya dapat syafaat Rasul tapi terlambat, tidak dapat bukan menjadi kelas utama, kelas terakhir. Karena orang yang ada keimanan dalam hati pasti dapat syafaat Rasul. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bertanya kepada sahabat, hal syafaati lil muttaqin, apakah syafaatku untuk orang bertakwa saja? Jawab Rasulullah, bukan untuk orang yang bertakwa saja, bal lil mutalawisin, tetapi untuk orang-orang yang berlumuran dengan dosa. Rasulullah memberi syafaat bukan hanya untuk orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sudah punya tiket sendiri untuk mendapatkan nikmat, untuk mendapatkan surga Allah. Meskipun kita semua butuh syafaat Rasul, tapi yang sangat butuh kepada syafaat Rasul sebenarnya orang-orang yang ahli maksiat. Maka kegiatan Maulid sebenarnya bukan hanya dilakukan di pesantren-pesantren. Orang yang jarang salat, orang yang suka mabuk-mabukan, kita biarkan mereka membuat acara Maulid untuk mereka sendiri.
Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid mereka segera bertobat dan meninggalkan perilaku maksiatnya. Kemudian dalam sebuah dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Daud bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apa nikmat terkecil yang pernah Engkau berikan kepada manusia?" Jawab Allah Ta'ala, "Nikmat terkecil yang pernah kuberikan ke manusia adalah nafas yang mereka hirup sehari-hari." Nafas, oksigen yang kita hirup sehari-hari ini adalah nikmat terkecil yang Allah berikan untuk umat manusia. Padahal kita sangat membutuhkan nafas tersebut untuk keberlangsungan hidup. Di saat kondisi pandemi seperti baru-baru kemarin ini, banyak orang sibuk mencari tabung oksigen hanya untuk keberlangsungan hidup, karena takut mati, karena takut kehilangan nafas. Padahal itu semua adalah nikmat terkecil yang Allah berikan. Kemudian Nabiullah Daud menanyakan kepada Allah, "Apa nikmat terbesar yang pernah Engkau berikan kepada umat manusia?" Jawaban daripada Allah, nikmat terbesar adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Saking besarnya nikmat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada manusia, sehingga umat yang hidup di akhir zaman, umat Nabi Muhammad adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini diberi satu kemuliaan oleh Allah karena Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Sampai sebatas mana umat Muhammad ini umat terbaik, sehingga disebutkan dalam kitab-kitab umat yang terlambat hidup di dunia, paling akhir hidup di dunia, tapi terawal masuk surga. Umat Muhammad, umat yang hidup terakhir di dunia menjelang kiamat, tapi ketika masuk surga terawal. Sehingga ada sebuah hadis, surga ini diharamkan kepada para nabi dan rasul sebelum aku memasukinya, kata Nabi Muhammad, dan diharamkan kepada seluruh umat-umat sebelum umatku memasukinya. Artinya kita dapat kemuliaan karena Nabi Muhammad. Kita dapat keutamaan, malah lebih utama daripada umat-umat sebelumnya karena Nabi Muhammad. Kira-kira kalau mengingat jasa-jasa Nabi, wajar tidak kita tidak merasa gembira ketika mengingat hari-hari kelahiran beliau atau bulan-bulan kelahiran beliau? Maka kata sebahagian ulama, al-ihtifal bil maulid la yuhtaj ila dalilin sahih bal ila qalbin sahih. Memperingati maulid itu tidak butuh dalil yang sahih, hanya butuh kepada hati yang sahih, hati yang waras. Orang yang punya hati yang waras, dia akan merasa senang mengingat sosok yang memberi syafaat, mengingat sosok yang kita mulia karena beliau. Dalam kehidupan dunia banyak kadang-kadang dalam masyarakat kita, karena jasa seseorang meluluskan kita jadi PNS, kita kadang bertahun-tahun mengingat jasanya. Dia ada ulang tahun dia, kita bawa kado, bawa hadiah. Mengingat jasa-jasa pahlawan yang telah memerdekakan negara kita, negeri kita, kita setiap tahun memperingati hari kemerdekaan. Rasulullah yang menjadi orang yang memberi kemerdekaan kita secara hakiki daripada azab Allah dan neraka, kenapa kita tidak merasa gembira mengingat hari-hari kelahiran dan bulan-bulan kelahiran beliau? Maka memperingati maulid sebenarnya tidak perlu hadis yang sahih. Sebab orang yang menerima kebenaran itu tidak butuh banyak dalil. Talibul haq yakfihi dalilun wahidun. Orang yang mencari kebenaran itu cukup satu dalil. Wasahibul hawa la yakfihi alfu dalilin, kata ulama. Orang yang memperturut hawa nafsu tidak akan cukup walau beribu-ribu dalil. Kemudian dalam hadis Qudsi juga disebutkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan menciptakan alam jagat raya ini kalau seandainya bukan Nabi Muhammad, bukan karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidak akan aku ciptakan falak. Maksud falak di sini adalah alam jagat raya ini, termasuk alam galaksi yang ada di atas sana, ini disebut dengan aflaq.